Kalau kita, ya misalnya ya, ancamannya, kalau misalnya kamu nggak cinta kepada saya, kamu nggak dapat syafaat nanti di akhirat. Kita nih ya, pasti udah ambil buat kau aja lah. Karena kita juga punya ego, saudara. Ya kan? Ataupun kita buang ego kita, akhirnya jatuhnya terpaksa juga. Akhirnya kita jadi penjilat. Atau kita ikut untuk sementara, nanti kita khianati. Nah, itulah yang saya katakan tadi di awal. Cinta yang dipaksakan atau mencari pecinta dengan cara memaksakan akan melahirkan pengkhianat ataupun penjilat. Ya, makanya anak kalian nih, jangan kalian ancam-ancam. Nanti mereka itu akan tumbuh menjadi seorang penjilat ataupun pengkhianat. Nah, kita akan mencintai sesuatu karena cinta itu memang dari hati, dari perasaan, dari naluri. Ya, kalau dibumbui dengan hasrat, bisa jadi ya bawanya nafsu. Nafsu banget, bukan cinta lagi udah. Ya kan? Nah iya. Sementara nafsu disuruh kendalikan. Saya kalau udah pemaksaan, udah kurang sreg saya. Ya kawan. Hidup ini, walaupun kalian ngaku-ngaku sebagai budak, ya, saya kasih tahu ke kalian, hidup kalian itu seperti seorang perempuan yang diperkosa. Enak tidak enak, suka tidak suka ya, terpaksa kalian harus menikmatinya. Walaupun kalian teriak-teriak, kami ikhlas lillahi ta'ala, saya tidak percaya. Pertama, kalian pingin surat kacang. Kedua, kalian suka dengan sanjungan. Masya Allah antum karena melakukan sesuatu demi kami sebagai keturunan, kami sebagai ahlul bait, sehingga antum akan mendapatkan nanti syafaat di yaumil qiyamah dari kami. Pasti ada iming-imingnya, saudara. Saya tidak mau cinta yang penuh dengan iming-iming. Saya ingin cinta yang tulus, walaupun dia tidak bisa memberikan apapun, apalagi hanya sekedar fulus. Tidak bagi saya. La ya ikhwan, la. La ya ikhwan, la. Saya mau jadi tafaddal. Ana tidak pernah melarang antum semua ingin menjadi pecinta, ingin menjadi motherfucker, up to you. Kok jadi bahasa Inggris ya? Ana fighter. Wafaka. Begitu saudara ya. Udah paham ya. Cinta yang dipaksakan sungguh tidak enak. Apalagi cinta yang dibumbui dengan tipu muslihat. Contoh dulu, waktu kita masih remaja nih, kita suka sama perempuan. Nah, si perempuan ini orang yang kita target, dia tidak cinta sama kita. Tapi karena budi settingan, contoh begini, ini budi settingan. Kita itu nggak suka, cewek itu kurang suka dengan kita. Kemudian kita buat drama. Kita suruh teman-teman kita 5 orang atau 10 orang pura-pura mau merampok dia atau mau perkosa dia. Kemudian kita datang sebagai pahlawan kesangean. Tetetet, adis, semua kita kalahkan. Nah, saking kagumnya si cewek tadi, akhirnya dia cinta sama kita karena sandiwara. Padahal yang kita kalahkan itu bukan perampok, tapi teman-teman kita sendiri yang kita suruh bersandiwara. Makanya cinta yang seperti itu adalah cinta yang semu bin semit. Sengit maksudnya. Kalian paham? Kenapa kita menjadi bodoh? Kenapa kita menjadi seperti ini? Yang pertama, kita adalah bangsa bekas jajahan Belanda. Gampang ditipu. Kedua, kita gampang kagum. Ketiga, kita tidak mencari tahu. Keempat, kita itu cuman berhusnudzon tanpa waspada. Ada maling masuk ke rumah, kita husnudzon aja. Tapi dia udah gondol berangkas, husnudzon aja. Biarkan. Enggak seperti itu, saudara. Kalau udah bisa seperti itu, maka Anda dapat makam jadi wali. Insyaallah ya. Nah, kalau ada maling masuk rumah,
Ada laki ganggu bini Anda terus berhusnudzan. Insyaallah saudara, Anda akan jadi wali. Cuman ada orang seperti itu, saya pastikan Anda goblok. Bini Anda diganggu orang, Anda biarkan gitu. Nah, ya. Kecuali kita ngajak teman-teman kita buat nidurin bini kita bareng-bareng berlima. Itu bukan orang itu yang bangsat, kita yang bangsat. Nah, akhirnya kita nyari kambing hitam, walaupun kambingnya putih. Nah, saya menikam si sopir, bukan sopir ya, si tukang setir ini, karena telah mengganggu bini saya. Padahal ya sama-sama selingkuhan misal. Dalam kehidupan nyata mudah-mudahan di Indonesia tidak ada kejadian seperti itu. Insyaallah tabarakallah si ikhwan. Jadi kalau ingin jadi pecinta, tunjukkan rasa cintamu, tunjukkan sikap maafmu. Di Aceh ini ada beberapa boleh dibilang kiai ya, ketika menghadapi maraknya orang-orang yang mencaci maki, menghina ulama di Aceh. Mereka membuka jalur-jalur diskusi di sosial media. Mereka masuk ke sosial media untuk menjaring orang-orang seperti itu untuk mengajak ngobrol. Bagi saya itu sesuatu yang patut dicontoh. Apa katanya? Kenapa saya tidak datangi dia? Kenapa saya tidak ngajak dia ngobrol di belakang? Karena sesuatu yang terpublikasi di sosial media harus kita tuntaskan di sosial media. Supaya umat melihat, dengar aspirasi dia, dengar unek-unek dia. Kenapa dia caci maki? Yuk, kita live bareng, yuk. Kita komunikasi bareng, apa masalahnya? Bukan ditantang, datang ke tempat aneh. Yuk, tabayun ke tempat aneh. Itu namanya ego. Gitu. Makanya saya salut dengan beberapa orang kiai dan ustadz yang ada di tempat saya. Insya Allah luar biasa ya. Bukan merasa dirinya paling benar. Bahkan tidak segan-segan kalau ana punya salah dengan antum, ana minta maaf walaupun nggak ngomong antum. Lun menyona salah lun tuan ngengeta, lun laki maaf bagata. Bukan tabayun rasa persekusi. Kalau persekusi lain lagi namanya jigong. Udah dagang apa itu barokah persekusi, nggak mau beli persekusi, saudara. Insyaallah tabarakallah ya ikhwan. Ya persekusi ya jigong lah, apa lagi? Sebenarnya orang di Indonesia ini sangat enak kita ngambil hatinya, saudara. Ya, sangat gampang kita ngambil hati. Kita tidak bisa memenuhi semua kemauan audiens. Ya, tapi cukup kita dengan kesabaran. Apalagi orang-orang yang katanya abu ya, oknum ya. Tapi bukan. Ngakunya ulama, Fatihah aja belepotan misalnya. Tapi cara-caranya nggak lebih seperti berandalan yang ada di tempat saya misalnya. Orang belum ngomongin dia anjing, dia udah teriak anjing sama babi. Insyaallah saudara, itu namanya bukan pendidik, ya, bukan. Itu namanya pengemis. Nah, biar dianggap pejuang, biar dianggap orang hebat, biar dianggap orang berpower, akhirnya membalas gigitan anjing dengan cara menggigit anjingnya, ya ikhwan. Makanya orang berilmu itu dapat kita lihat dari cara dan perilakunya. Nanti berdalih bahwa Rasulullah dakwahnya tidak sekedar lembut doang, kasar juga ada. Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tegas itu beda dengan gak waras. Ya. Ya. Apalagi baru-baru ini saya lihat ada calon presiden Imam Mahdi. Takut saya yang gak pilih dia Dajjal katanya. Saya memilih jadi Dajjal aja daripada milih dia. Karena saya nggak milih siapa-siapa dalam hal ini. Nah, ini sangat parah sekali. Saya milih jadi Dajjal aja lah. Ya.
daripada harus memilih Dajjal. Begitu kurang lebih. Jangan begitu, saudara. Untuk mengajak orang, untuk menyukai pilihan kita. Ketika orang tidak suka dengan pilihan kita, jangan kita klaim seseorang itu sesuatu yang tidak baik. Ya Allah, nggak boleh seperti itu. Ya, iya. Ulama itu, tokoh agama itu tidak punya hak untuk menghakimi, tapi punya hak untuk menasehati, mengajak umat ke jalan yang baik. Tidak punya hak untuk menghakimi. Ya, yang berhak menghakimi bukan ulama, tapi hakim. Tapi dia pelanggaran syariat, ada mahkamah syar'iyah untuk menghukumi seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Faham nggak? Faham, ini halal darah, nggak boleh seperti itu. Ente siapa? Ente Tuhan? Bukan. Anda ajarkan yang benar. Kalau ajaran Anda aja nggak benar, bagaimana orang bisa cinta terhadap Anda? Bagaimana orang bisa mengikuti Anda? Kecuali orang-orang yang pangling, orang-orang yang buta hatinya, buta matanya tentang kebenaran. Hanya fanatik buta, hanya taklid buta. Karena banyak orang berbondong-bondong ikut, ya akhirnya ikut juga. Karena dipaksakan, takut dipersekusi, ya udah ikut aja. Bukan begitu. Paham nggak? Paham. Cinta itu adalah sifatnya ketulusan, bukan karena ada apanya, bukan karena ada apanya. Tapi apa adanya. Itu cinta itu seperti itu. Ini biar nanti dapat surat kacang, ini nanti biar bisa berfoto peluk-peluk, karena beliau kan selebgram atau ulama gram gitu. Kalau udah gram-graman kita udah tahu lah gram kita, udah bisa mengukur kualitasnya. Sifatnya ikhlas. Cinta itu sifatnya ikhlas, ya kan? Memberi tanpa berharap untuk bisa menerima. Ya, cinta begitu kan? Kita mencintai sesuatu itu, kita tidak mengharap balasan cinta. Tulus. Kecuali cintanya Allah dan ridhonya Allah kita berharap. Tapi kalau cinta dan ridhonya manusia, kecuali orang tua kita dan guru kita yang benar guru. Nah, tapi kalau nggak dibalas, kita nggak usah persekusi. Oh ini nggak bener, oh ini kirim buzzer-buzzer untuk nyerang dia. Contoh si TIJ nih, karena nggak cinta sama kita, dia propaganda sana sini. Ini terstruktur dengan masif, hajar dia. Nggak laku, saudara. Nggak laku. Misalnya nih ada buzzer, TIJ bencong misalnya, nggak ngaruh, saudara. Nggak ngaruh sama sekali. Karena kita tidak tergila-gila dengan cinta. Orang yang tidak tergila-gila dengan cinta, dia juga tidak akan murka ketika dicemoohkan. Kenapa? Ya, beginilah aku. Kita tidak berubah dengan omongan orang. Kamu PKI, kamu Wahabi, kamu kafir, kamu pembenci. Nggak ngaruh. Kenapa? Karena itu bukan kita. Bukan.